Selamat siang teman-teman, selamat datang di podcast Sanggarana Alam edisi SMA Salam. Kali ini saya, Ubaidillah, fasilitator juga sebagai host di sini, akan ngobrol bareng dengan salah satu siswa di SMA Sanggarana Alam. Siapa dia? Silakan perkenalkan dirimu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku adalah Abram atau Sabris, ya bisa dipanggil Abram, tapi biasanya dipanggil Abram. Aku kelas 12 di SMA Sanggarana Alam. Oke, kelas 12 ya sekarang berarti ya. Semester 1, bener? Semester 1. Apa yang kamu lakukan di kelas 12 semester 1 ini? Di semester 1 ini aku melakukan riset, yaitu musik production. Musik production. Ya, atau musik producer. Apa ini tuh? Ya, Apakah sama dengan main gitar atau enggak, beda. Beda ya? Ini kayak gimana tuh? Saya Jadi baru musik dengar. production itu adalah sebuah prosesi dari seseorang yang membuat musik dari software di dalam komputer. Oke, bentar. Bikin musik, Ya, tapi yang bikinnya pakai software. ya. Berarti kamu nggak pegang gitar, nggak pegang drum, nggak? Enggak. Tapi Enggak. semuanya ada di. Oh, tapi semuanya tadi ada softwarenya itu. Ya. Berarti alat yang dibutuhkan untuk bikin musik ini adalah software dan komputer. Dan komputer. Dan komputer ya? Ya, Software aja komputer. dan komputer nggak bisa ya? Udah bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kamu akhirnya memilih riset musik ini? Nah, saya memilih riset musik ini karena dari dulu tuh aku bisa dibilang suka sama musik. Suka sama musik? Tapi dulu nggak suka kalau kelas musik. Bentar. Kamu suka musik, Ya. tapi nggak suka ketika ada kelas musik? Ya, dulu tapi Oh, dulu gitu. pas SMP itu. Oke. Terus? mulai tambah suka, kemudian jadi lebih bagus kalau pas dengerin musik. Akhirnya kelas 8 semester 2 itu aku memutuskan untuk mulai riset musik producer ini. Oh, Sampai sekarang. sampai sekarang ya. Tapi ada nggak satu momen yang bikin kamu ini nih, aku mau hidup dari musik gitu? Ada nggak kayak satu momen kayak gitu? Ada. Waktu aku pertama kali dapat job untuk buat musik itu. Oh, dapat job buat musik? Ya. Oh, gimana itu? Bisa ceritakan nggak? Apa proses? Berarti kamu kan bikin musik nih, terus dapat job buat bikin musik, Ya. gitu. Itu gimana ceritanya kamu bisa dapat apa job kayak gitu? Nah, jadi waktu itu aku kelas 1 SMA. Kebetulan waktu itu mentorku punya hubungan besar sama perusahaan besar, ya lumayan besar lah, di Jogja. Oke, ada kenalan di perusahaan Ya. gitu ya? Terus mereka tuh kebetulan lagi butuh background untuk mengisi film, kayak film dokumentasi atau film perkenalan dan lain gitu lah. Nah, kebetulan terus mentorku itu nyaranin ke perusahaannya itu untuk coba tanya ke saya. Ah, oke. Datang ke rumah waktu itu, terus deal-dealan soal musiknya. Oh, untuk musiknya ini. Ya. Kalau boleh tahu nih, kamu dibayar nggak untuk itu? Ya, dibayar. Oh, dibayar ya, pasti ya. Saya waktu itu belum berani tinggi banget itu, soalnya masih ya first time gitu lah. Oh, kalau dulu sama sekarang kira-kira kisarannya bedanya seperti kisarannya berapa? Kalau dulu itu aku jual musik dari 1 sampai 5 menit itu harganya 250-an. 50-an, 200 ribuan ya? Ya, 200 ribuan. Oke. Terus kalau yang 6 sampai 10 menit itu 300 ribuan. Oke, udah Terus- ada punya anu ya. Ya. Harga kamu ya. Sekarang Sekarang itu 1 menit 500 ribu. Tambah kalau mau lepas copyright sekitar 200 ribu. sekarang kira-kira total penghasilanmu dari dunia musik berapa sekarang? Kalau total seluruhnya itu Kisarannya aja nggak apa-apa. kisarannya sekitar ya hampir 10 juta. Oh ya? Di usia yang berarti udah berapa lama kamu berkecimpung di dunia ini? Sekitar 2 tahun ya? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Dan Abram ini udah belajar sendiri atau diajarin berarti? Otodidak. Otodidak. Nah, secara otodidak belajar produksi musik
dengan software itu kemudian dapat klien, dapat jalan, dan di umur yang belum sampai 20 ini gitu udah bisa cari uang sendiri Ya. gitu. Wah, mantap nih. Tapi kamu ngerasa nggak ada bedanya bikin musik ketika itu untuk dirimu sendiri, bikin album misalkan, sama bikin musik untuk klien misalkan? Beda. Bedanya gimana? Kalau diri sendiri kan itu kadang cuma kayak pas lagi mood aja bikin musik. Nah, kalau mau bikin musik ya tinggal buat aja, nanti rampung selesai berapa hari atau berapa bulan tuh ya terserah gitu. Tapi kalau misalnya pesanan itu biasanya ada deadline. Oh, ada deadline ya? Jadi lebih nge-push kalau pesanan. Oh, ya ampun. Ada yang juga sampai cuma deadline-nya sehari pernah. Oh, deadline sehari, kamu ambil ya gitu? Ambil. Oh, diambil. Nah, terkait juga tadi pas kamu ngegong masalah autodidak, Bram. Kamu belajar itu dari sumbernya dari mana aja berarti? Dari sosial media, terus ke orang-orang yang ada pengalaman, ya gitu. Oke, berarti ada dari sumber digital ya? Ya. Gitu, sosial media, YouTube, internet, TikTok juga mungkin ya? Iya. Sama dari orang, Ya. gitu. Berarti dari memang ahli musik dulu gitu ya, kamu belajar? Ya. Oke. Berarti sumber belajarnya adalah digital dan non digital gitu ya. Dan kamu mempelajarinya sendiri, begitu? Dari nol berarti ya kamu hitungannya? Ya, benar-benar dari nol. Bener-bener dari nol. Jadi waktu dulu itu pernah first time aku buat musik itu, aku kan waktu itu memang males kan gitu, jadi nggak paham tentang tempo, kunci atau apa. Oh, belum paham? Iya. Kan waktu itu bikin musik tuh udah temponya berantakan, terus musiknya nggak rapi, terus bikin kuping rusak. Oke. Nah, tapi kamu sendiri kalau bikin musik biasanya berapa lama? Kalau untuk sendiri tuh ya itu tergantung. Oh, tergantungmu tadi ya? Kalau paling cepat tuh pernah 3 hari. 3 hari. Terus paling lama itu paling setahun juga ada. Setahun ada? Pernah. Oke. Kalau tantangan terbesar bikin musik apa? Tantangan terbesar itu yaitu pertama mood. Terus kedua perangkat. Loh, kan gampang, tinggal komputer sama software kan? Iya, tapi kalau misalnya softwarenya atau komputernya error itu kan agak susah gitu. Tapi kadang tuh pernah waktu udah bikin banyak, bikin tapi belum aku save. Belum mati lampu. Waduh, nyesek sekali tuh ya. Lupa ke save terus juga mati lampu. Waduh. Berarti ada tantangan diri ya tadi, mood tadi itu. Kemudian juga ada tantangan hardware, tantangan apa ya? Alat, perangkat ya. Oke. Sekarang katanya kamu lagi bikin album ya? Atau EP? Oh, EP itu apa berarti? EP itu singkatan dari extended play. Extended play. Ya, itu hampir sama kayak album, tapi cuma bedanya itu album itu harus minimal 8 musik. Kalau musik, sedangkan kalau EP itu 4 atau 5 bisa. Oh gitu, berarti bedanya EP sama album itu adalah di jumlah tracknya ya? Iya. Gitu. Kalau album album tadi berapa? 8 ya minimal ya? Kalau EP bisa 4 ya? Iya, bisa 4 ya. Berarti kamu sekarang lagi nggarap EP. Ya. Ini EP pertama atau EP kedua? EP pertama. EP pertamamu. Ya. Temanya apa kira-kira temanya ini? Temanya tentang feel. Perasaan. Ya. Inspirasinya dari mana ini? Banyak sih sebenarnya, kayak misalnya perasaan yang suka, duka gitu lah. Berarti lebih ke kayak refleksi hidupmu gitu ya? Oke. Terus mencoba pasar lain nggak? Kan kamu kemarin tadi udah dapat pasar di satu perusahaan tadi itu. Kamu nyoba menembus pasar lain nggak itu? Waktu itu juga pernah dapat pasar dari kebetulan waktu itu pemerintah kota Jogja. Itu membutuhkan musik waktu itu. Juga aku kasih. Terus juga ada perusahaan di Belanda. Di Belanda? Ya, ada juga. Oh, kok dapat bisa? Soalnya
kebetulan papaku itu kerja di perusahaan itu. Oh, Jadi terus menyaranin untuk isi musiknya dari aku. oh, dan hasil pekerjaanmu diterima oleh Diterima. orang-orang asing ini. Diterima. Asing bagimu itu. Tapi bedanya itu kalau mereka modelnya itu nanti aku kerja itu nggak dihitung dengan jumlah musik, Oh, tapi tapi per jam. per jam. Per jam pekerjaan. Per jam pekerjaan. Jadi nanti pas aku bikin itu nanti dipantau lewat Zoom atau apa. Oh gitu. Kamu lebih nyaman mana? Per jam atau per musik? Ya, ya menurutku sih dua-duanya enak sih. Dua-duanya enak. Tapi per musik juga lebih enak. Oke. Berarti kamu udah mengalami dua jenis cara kerja juga ya? Ya. Ada yang dibayar per apa? Per musik Ya. sama per apa ya? Per jam gitu. Oke. Nah, dari sekian prosesmu nih belajar musik nih, yang otodidak itu gitu. Apa sih hal yang kamu dapat dari situ? Kalau kamu refleksikan itu? Yang aku dapet sih banyak sih. Kayak misal aku udah bisa menghasilkan sendiri, terus bisa menemukan cara untuk membuat musik dan berbeda dengan sangat cukup cepat lah, tidak perlu waktu lama. Terus juga manajemen waktu, manajemen diri ya berarti ya. diri. Oke, lebih ke soft skill yang ini tuh kayak berguna banget untuk ini ya, ketika kita kerja gitu ke depan ya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang ke depan ya ini. Ke depan habis kelas 12 ini kamu mau ngapain? Itu masih jadi pertimbangan. Oh, masih jadi pertimbangan. Tapi apa yang pertimbangan yang muncul di dalam benakmu apa aja? Kan aku masih bingung ya antara mau kuliah atau enggak. Nah, kalau aku milih kuliah nanti aku takutnya jurusanku salah terus aku nanti cuma buang waktu cinta. Oke, kamu takut membuang waktu ya? Ya, terus kalau misalnya aku kuliah itu nanti ya waktunya lebih banyak tapi cuma relasinya tinggi. Nah, kan tapi kamu udah sampai Belanda tadi, sampai mana-mana tadi? Ya, tapi kan enggak sebanyak pas kuliah gitu. Oh, berarti ya ada dua pertimbangan. Apakah kamu akan mencari relasi sebanyak mungkin di kuliah, atau jangan-jangan kamu malah membuang waktu di kuliah itu, gitu. Makanya kamu masih mempertimbangkannya gitu ya. Oke. Aku pikir cukup ya perobrolan kita. Jadi siang ini kita berbicara dengan Abram, kita jadi tahu bagaimana proses Abram ini yang dari nol gitu, yang nggak tahu tempo ya, nggak tahu tempo atau kunci itu belajar musik secara otodidak sampai kemudian dia bisa hidup dari musik itu. Nah, kemudian juga tentang bagaimana ternyata bikin musik itu nggak cuma ngomongin skill aja ya Bram. Tadi juga ngomongin tentang bagaimana sikap hidup. Misalkan tadi cara Abram memanajemen diri kayak gitu kan, manajemen waktu, manajemen proyek kayak gitu, itu bagian dari skill-skill yang dibutuhkan oleh anak atau siswa atau seseorang atau manusia ini untuk hidup di dalam kenyataan kayak gitu. Semoga sukses Abram. Dan oke, itu saja dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.